Ada lagi yang mau datang? Atau sudah? Sudah kali ya? Tuh, ada lagi ternyata. Rame ya? Ya, gimana? Izin masuk. Oh ya, silakan. Ditutup ya. Ditutup ya dari luar. Enggak ditutup dari luar. Oke, bisa dimulai ya. Yang di online bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa Pak. Masuk, sip. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan saya. Ya, kita berdoa dulu ya seperti biasa ya untuk mengawali kuliah praktikum pada kesempatan kali ini supaya diberi kelancaran, kemudahan dan sehat selalu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, ini Kobaru 23 yang di online. Ini kalian di sini ada berapa sih? Ini penuh ya? Enggak sih. 1 2 3 4 berarti 16 kurang 1, 15 berarti ya. Oke. Ya wes, berarti 15 tambah 22. Ayo ini teman-temannya tolong diingatkan lagi di grup ada kuliah, jangan lupa. Ini memang jadwalnya digeser ya karena nanti hari Jumat kita pakai untuk praktikum yang basah ya, yang di lab ya. Jadi nanti kita akan praktikumnya blended, jadi nanti offline plus online ya. Untuk jadwalnya nanti di hari Rabu dan hari Jumat. Kalau hari Rabu kalian ada kuliahnya jam berapa sih? Sampai jam berapa? 1 ya? Sampai jam 1? Jam 9 sampai jam 10 Pak. Apa mata kuliahnya? Oh, mikrobiologi pangan. Oh, jam 9 ya, bukan jam 8? Jam 8 sampai jam 9. Terus jam 9 sampai jam 9 sampai jam 10 kayak gitu. Nanti minggu depan mulai asistensi dulu untuk praktikumnya. Nanti rencana jadwalnya itu hari Rabu dan hari Jumat. Kalau hari Rabu tadi sih sudah ngobrol sama koas kalian, itu mau diplot di jam 9.30 ya hari Rabu. Ya, offline dan online ya, tapi tetap harus terbatas ya. Jadi nanti dibagi ini aja, dibagi kelompok. Makanya kita buat 2 hari ya, seminggu ya, 2 kali seminggu, 2 hari seminggu. Nanti hari Rabu jam 9.30, hari Jumatnya yang ada kuliah STPK ya kalau nggak salah dengan Bu Ulfah ya. Iya. Sampai jam 9 ya. Iya. Ya nanti ya sekitar jam 9.10 lah ya supaya nanti kan ada Jumatan juga supaya waktunya cukup untuk pelaksanaan praktikum. Nah, terus kemudian praktikum komunikasi jadi dipindah di hari Kamis ini jam 1 siang. Oke, ini kok masih 28. Ayo yang online tolong diingatkan kembali ya ke teman-temannya di WA. Oke, nah dari Pak Nardi saat kuliah komunikasi sudah disampaikan apa saja? Ada yang mau ini menyampaikan? Silakan. Iya, jangan tanya masalah lengkap. Klasifikasi komunikasi Pak. Hei, gimana? Klasifikasi komunikasi. Oke, lalu apa lagi? Faktor yang harus diperhatikan dalam menyampaikan berita. Oke, apa hoax dan non hoax dibahas nggak? Belum Pak. Masih dasar-dasar Oke. Oke, lalu apa lagi? kriteria penggolongan komunikasi sama faktor yang harus diperhatikan saat komunikasi. Oke. Soal PKM disinggung atau tidak? Sempat ya.
Nah, untuk praktikum komunikasi ini sebenarnya kalian paralel ya. Jadi semester 6 senior kalian 2019 itu juga sedang melaksanakan praktikum komunikasi. Sudah setengah jalan, sudah sampai sisipan. Jadi karena ada perubahan kurikulum, jadi praktikum komunikasi sama mata kuliah komunikasi ditaruh di semester 4. Nah, untuk praktikum komunikasi itu nanti selain PKM, nanti biasanya sampai sisipan, nanti PKM, nanti sampai kalian menghasilkan ya, yaitu yang namanya proposal PKM. Kemudian nanti karena yang panduan 2022 belum ada, jadi nanti kalau misalkan, tapi ya harapan dari kampus sih kalian mengajukan ya, jadi hasil kan capek-capek ngapain bikin proposal PKM buat kampus doang, daripada udah terlanjur capek ya sekalian dikirim ke Dikti lah ya, siapa tahu nanti dapat kan rezeki. Nah nanti ketika sudah keluar panduannya, nanti akan diplot dosen pembimbing PKM-nya, nanti bisa konsultasi lagi untuk penyempurnaan sesuai dengan topik PKM atau usulan proposal PKM yang sudah ditulis. Nah itu nanti sampai sisipannya. Nanti setelah sisipan nanti kita baru berbicara tentang praktikum yang lain. Misalkan yang pertama ada yang saya sampaikan itu yaitu mengenai menulis email, ya bagaimana menulis email yang baik. Kemudian yang kedua bagaimana membuat PowerPoint yang baik, ya membuat PowerPoint yang baik. Kemudian cara presentasi yang baik. Kemudian ada cara interview yang baik. Jadi kalau termasuk membuat surat lamaran pekerjaan yang baik seperti apa, membuat CV, kemudian interview ya. Jadi nanti ada setelah sisipan itu tugasnya simulasi ya. Jadi kalian berpasangan, nanti gantian, ada yang jadi interviewer atau penginterview, dan juga ada yang di interview atau ada yang melamar kerja seperti apa. Itu nanti materinya yang akan kita pelajari ya selama praktikum komunikasi. Oke. Ini yang online sudah 43, sudah 35 lah ya. 35 yang lain tambah ini 43 ya. 43 kurang saya admin berarti 41. Lumayan. Kalian ada berapa sih? 90 kan ya? 90 berapa? 65 ya? Yo. 93 ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, disampaikan sebelum kita mulai membahas tentang PKM dulu ya. Ada lagi? Ayo, cukup nggak? Satu doang. Ya udah ambil kursi inilah, nggak apa lah, bawa ke belakang lah. Atau ada kursi di sana, ambil lah, bawa ke belakang. Di sini Pak. Kalian kok semangat sekali ya, biasa. Ini beda cerita Pak dengan dosen yang lain Pak. Kok gitu? Berbalik, beneran Pak. Jangan gitu lah, jangan membedakan lah. Kasih ya. Bawa kursi sendiri ya. Nanti presensinya cukup nggak tuh? Kurang kayaknya. Tulis sendiri di baliknya ya, kalau kurang ya. Jangan ditutup. Tutup dong. Oke, saya pulang lagi dong ini. Ya udah, ini saya rekam kok. Saya rekam nggak sih tadi? Udah saya klik start belum ya? Oh udah saya klik start. Iya udahlah. Pokoknya intinya sebelum sisipan itu kita akan bahas PKM sampai jadi proposal PKM. Nanti setelah sisipan materinya ada membuat email, kemudian bagaimana interview yang baik, bagaimana membuat PowerPoint yang baik, bagaimana presentasi yang baik, itu ya. Guys, ada pertanyaan? Kalian kok banyak sekali, kenapa hari ini? Harus rajin terus loh ya. Berarti minggu depan juga harus banyak ini loh ya.
ya. Semoga Pak ya. Semoga Pak ya. Saya sih nggak tahu ya kayak. Mungkin karena praktik. Kalau ngantuk ya, kalau hujan beda lagi ya. Nah, biasanya itu proposal panduan atau buku pedoman PKM itu keluarnya sih di awal awal tahun ya. Jadi bulan Februari, Maret itu biasanya keluar buku panduannya untuk yang 2022. Ini karena belum keluar, sementara kita pakai yang buku panduan 2021. Ada yang sudah pernah coba membuka, penasaran, ada yang diajak oleh angkatan 2019 untuk bikin PKM? Ada Pak. Bagus ya. Nanti berarti kalian juga bisa ngajak sebaliknya ya. Jadi junior 2021 misalkan. Oke. PKM ada apa aja? Ada apa saja? Nah, ini bukunya ya. Kita ke saya lagi upload. Nah ini ya PKM. Loh kok mati? Oke. Yang di online bisa melihat toh cara screen-nya. Aduh. Bisa Pak. Mana? Nah, ini PKM itu ada 5 ya, ada 5 bidang, ada KT dan ada GFK. Nah, kalau yang KT ini karya tulis, kemudian yang GFK ini kalau nggak salah gagasan futuristik konstruktif ya. Ini waktu zaman saya kuliah belum ada sih, makanya saya juga nggak hafal. Nah, kebiasaannya itu di Instiper itu mengajukan yang ini PKMR riset ya, karena di semester 6 sekalian nanti dipakai untuk skripsi. Nah ini kalau kalian sih, ini kan ada banyak nih, ada PKMK kewirausahaan, ada PM ini pengabdian masyarakat, kemudian ada PI itu apa? Ada yang tahu? PI itu apa sih panjangannya? Kawasan iptek ini juga nggak ada sih dulu waktu saya kuliah. Ya KC ini ada Karsa Cipta ya, kemudian ada tadi GFK, nanti kita coba bahas satu-satu. AI itu artikel ilmiah tadi, yang KI tadi ya, karya tulis KT ya. PKM GT ini gagasan tertulis. Nah ini ada yang masuk 5 bidang, ada yang di luar itu. 5 bidang ini biasanya nanti masuk ke PIMNAS ya. Kalau misalkan bagus, diselenggarakan, kemudian di review oleh reviewernya, dinilai bagus, poinnya tinggi, nanti bisa masuk ke PIMNAS, yaitu Pekan Bimbingan Mahasiswa Nasional, yang biasanya diadakan di salah satu kota di provinsi Indonesia ya. Nanti di sana dikompetisikan, nanti pemenangnya bisa dapat medali. Nah itu kalau 5 bidang, tapi seandainya lolos sampai dapat pendanaan pun itu sudah bagus ya. Saya dulu waktu mahasiswa dapat pendanaan sih, nggak pernah sampai PIMNAS. Kemudian ada yang di luar 5 bidang, artinya kalau di luar 5 bidang ini tidak dikompetisikan di PIMNAS ya. Contohnya ini GFK, ada artikel ilmiah, ada gagasan tertulis ya. Nah kalau artikel ilmiah ini ya bikin artikel ilmiah atau bikin jurnal ya. Misalkan bisa kalian melakukan review ya. Jadi ini udah tingkatannya udah S2 sih kalau melakukan review biasanya. Jadi memang yang spesial ini. Jadi dari penelitian yang sudah dilakukan banyak, terus dilakukan ulasan ilmiah atau review. Nah, kita dari R dulu ya, sambil kita coba jalan cermati satu-satu. Ini kalau kalian kan nggak dibatasin kan, oleh Pak Nardi juga disampaikan tidak dibatasin kan, jadi boleh milih apapun jenis PKM-nya. Nah nanti kita coba cari PKM yang lain ini supaya kita lihat juga nanti judul-judulnya, contoh-contoh judulnya yang lolos ya.
Nanti kalian minatnya kemana. Saya dulu memang ikut 2 ini, yang lolos itu R, yang kewirausahaan nggak lolos. Kayaknya nggak cocok berwirausaha. Oke, yang PKMR dulu ya, riset ya. Riset itu ini apa namanya, makna umumnya ya, yang namanya riset atau penelitian itu mengungkap fakta atau fenomena ilmiah melalui pendekatan ilmiah ya. Jadi harus melalui struktur yang disebut dengan metode ilmiah ya. Oh, udah belajar belum ya kalian? Belum ya harusnya ya? Belum. Harusnya semester nanti, semester 5 atau 6 kali metode ilmiah. Jadi ya itu metode penelitian sudah tahu lagi. Oke, bagus. Nah, itu jadi harus melalui metodologi penelitian atau pendekatan ilmiah ya. Ada yang namanya pakai rancangan percobaan ya. Supaya nanti apa? Supaya nanti hasilnya itu bisa mewakili ya. Kan kita kalau riset percobaan ilmiah kan ada yang namanya pengulangan juga. Nah, itu dilakukan agar supaya yakin nih hasil yang kita peroleh itu benar ya, maka dilakukan ulangan kemudian diuji secara statistika hasilnya ya. Nah, di statistika itu salah satunya ada yang mengenal analisis keragaman misalkan. Nah, itu kalau PKMR itu harus memakai itu kaidah-kaidah itu, sehingga nanti yang mengerjakan PKMR, contoh kemarin ada Hengelia ya dari angkatan 2018 itu bimbingan saya PKM itu lolos sampai pendanaan ya, sehingga dia ketika selesai mengerjakan PKMR ya sudah, nanti tinggal dikonversi saja hasil penelitiannya itu jadi skripsi. Ini seharusnya Hengelia sudah bisa ujian, tapi karena masih 2018 jadi masih 3 tahun ya, jadi belum bisa kemarin ujian, baru nanti setelah bulan Januari ini baru bisa ujian. Nah, itu enaknya ya, jadi kalau misalkan lolos PKM apalagi yang riset bisa digunakan langsung jadi penelitian. Nah, ini selama ini saya belum tahu nih kalau yang PKM yang lain gimana. Kalau dulu waktu saya di Brawijaya sampai ke PIMNAS sih yang baru bisa bebas untuk penelitian, jadi tidak perlu melakukan penelitian. Nah, siapa tahu nanti kalau dari sini nanti yang dari PKMK misalkan apakah bisa nanti diubah sedikit ya, tinggal nambah untuk eksperimen untuk penelitian di lab beberapa bulan kemudian bisa jadi skripsi. Nah, saya belum tahu sih itu apakah bisa atau tidak. Oke, tapi intinya itu ya, untuk PKM riset itu ada 2. Kalau kita kan masuknya yang riset eksakta ya, kita kan eksak ya bidangnya, bukan yang bidang sosial kayak yang kalau bidangnya ekonomi, hukum itu nanti masuknya sosial. Nah, kalau kita RE ini ya, riset eksakta namanya ya, hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun ya, termasuk membuat produk yang bermanfaat tentunya. Nah, ini kita ada nggak teknologi pertanian masih ada nggak? Riset eksakta ya, menitik beratkan pada fenomena ilmiah, hukum, fisika, kimia, biologi. Nah, ini kan kita belajar semuanya. Kita lebih ke aplikasinya ya, kimia, biologi, dan fisika. Nah, sosial ya sosial, kemudian humaniora itu budaya, hukum, etika gitu. Nah, ini ada 2 jenis ya, riset yang bisa dipilih RE-nya. Misalkan yang pertama yang empirik, itu berdasarkan nge-lab ya, artinya penelitian di laboratorium ya, jadi mengumpulkan datanya dari laboratorium. Ada juga yang non empirik, yakni menggunakan informasi data sekunder ya, jadi data yang sudah ada di Badan Pusat Statistik misalkan, atau data yang sudah ada di perusahaan selama beberapa tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu ya, dianalisa kembali ya, itu riset non empirik ya. Nah, kemudian
Ya ini kalau kalau dulu itu ada ada blended ya, pakai virtual dan digital. Nah nggak tahu yang sekarang gimana. Kalau dulu full, jadi yang sudah lolos pendanaan itu nanti apa namanya pelaksanaan monitoringnya, evaluasinya, monevnya itu melalui daring. Tahun sebelumnya malah yang lolos itu nggak melakukan penelitian di lab, jadi melakukan yang disebut dengan literatur review ya. Nah ini nanti luarannya bikin laporan kemajuan, kemudian kalau misalkan lolos ya, lolos pendanaan nanti bikin laporan kemajuan, nanti laporan kemajuan itu akan dilakukan monitoring review. Jadi nanti ada dari reviewernya, kalau nggak salah kemarin itu ada tiga dosen ya, 3 dosen dari luar Instiper. Dari kemarin itu reviewernya dapat dari orang IPB sama Universitas Hasanuddin kalau nggak salah, yang Henjelia itu. Nah nanti setelah itu bikin laporan kemajuan presentasi, setelah itu dapat nilai ya, kemudian nanti kurang lebih sekitar 1 bulan kemudian diminta membuat laporan akhirnya. Ya laporan kemajuan ini nggak apa-apa, belum selesai. Jadi misalkan masih ada beberapa kalau ini riset ya, beberapa analisa yang belum dilakukan misalkan, boleh. Nanti setelah laporan akhir harus sudah lengkap semua. Nah kemudian bikin jurnal atau artikel ilmiah ya. Jadi nanti selain bikin laporan akhir juga bikin artikel ilmiah atau jurnal ya. Nah ini bisa bentuk critical review atau original article ya. Original article itu ya berarti berdasarkan penelitiannya. Kalau critical review ya tadi bikin dari penelitian orang lain banyak, dijadikan satu, kemudian dikritisi ya, apakah ini sesuai atau tidak dengan dibandingkan antara satu dari hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang lain. Oke. Nah, ini kalau risetnya empirik ya atau nge-lab ya, itu harus nanti artikelnya berdasarkan hasil penelitiannya, tidak boleh review ya. Tapi kalau dari hasil data sekunder tadi, dari Badan Pusat Statistik, dari perusahaan, itu bisa memilih yang review ini. Nah ini kriteria pengusul ya yang harus diketahui. Yang pertama, peserta harus mahasiswa aktif ya. Dan aktif nggak? Bayar SPP nggak? Iyo, yang belum bayar SPP. Jadi kalau mau dapat surat aktif harus bayar SPP dulu. Nah kemudian yang sudah lulus nggak boleh ya. Kemudian kelompok peneliti berjumlah 3-5 mahasiswa. Ya, jadi kalau kemarin itu yang lolos pendanaan itu 3 ya. Jadi 2 2018, 1 2019. Sampai 5 mahasiswa, jadi boleh 5 sampai 5. Boleh lintas jurusan juga boleh. Jadi misalkan ngajak anak pertanian misalkan boleh. Kemudian ya 1 orang ketua, ya ketuanya 1 aja ya, nggak boleh ketuanya 2. Sisanya anggota. Kemudian nama harus ditulis lengkap semua. Nah kemudian bidang kajian sesuai dengan ketuanya ya, bidang kajiannya sesuai dengan ketuanya. Maksudnya apa? Kalau ketuanya dari THP ya berarti bidang kajiannya teknologi hasil pertanian. Nanti kalau ketuanya dari pertanian ya bidang kajiannya harus yang dibahas di proposalnya itu ya tentang budidaya misalkan. Kemudian mahasiswa pengusul dapat berasal dari program studi yang berbeda atau satu prodi yang sama, tetapi tetap dalam satu perguruan tinggi. Jadi harus satu perguruan tinggi ya, harus Instiper, nggak boleh nanti sekarang ngajak temannya dari UGM gitu, nggak boleh. Temannya dari Satata Dharma misalkan, nggak boleh. Ya, jadi harus satu perguruan tinggi, boleh lintas prodi. Nah yang 6 ini ya disarankan ya, tapi ini biasanya sih jadi keharusan ya, jadi kriteria seleksi juga. Itu berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Ya, jadi kalian bisa ngajak senior 2019 atau ngajak junior 2021 untuk jadi anggota. Nah, biasanya diperbolehkan nih
Kalau sudah jadi anggota di kelompok yang lain jadi ketua ya. Tapi nggak boleh dua-duanya jadi ketua. Misalkan mengusulkan proposalnya dua ya, sama-sama jadi ketua, itu nggak boleh. Tapi kalau salah satunya jadi anggota, boleh diperbolehkan. Nah ini dana yang diusulkan ya, itu per judul 5 juta sampai 10 juta. Jadi maksimum 10 juta, minimal 5 juta. Ya, ajuin aja yang banyak. Kemudian sumber dananya dari Dikti ya. Tapi kalau ada dana dari lain juga, misalkan ada bantuan dari pemberi dana yang lain boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 25%. Oke, lalu proposal itu nanti ada isian kelengkapan sampul pengesahan. Jadi uniknya proposal PKN ini nggak perlu bikin sampul sama pengesahan ya. Kalau proposal skripsi kan perlu bikin sampul sama lembar pengesahan. Nah kalau ini nggak perlu, nanti tinggal entry atau memasukkan ya di dalam sistem seperti judulnya apa, kemudian masuk PKN jenis apa, nama ketua anggota, NIM-nya, perguruan tinggi, itu nggak perlu, nanti bisa ngedit. Nah ngedit. Jadi nanti yang ditulis proposal adalah isi utama. Jadi halaman satunya daftar isi, ya, bukan judul sama halaman pengesahan, daftar isi. Kemudian halaman inti itu meliputi apa? Ya itu pendahuluan, kemudian tujuan pustaka, metode ya. Dan kemudian jangan lupa juga ada keuangannya, anggarannya. Anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Ya. Jadi nah ini formatnya. Nanti ini saya share juga, nanti saya buatkan. Kalian lebih enak pakai Inspire Classroom apa Google Classroom sih? Kenapa? Google Classroom, Pak. Hah? Oke. Ya wes, kalau gitu nanti tak buatkan di Google Classroom aja. Nanti ini semua tak kirim ke sana, kita buatkan Google Classroom. Ini tadi ya, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, biaya dan jadwal kegiatan. Nah, kita bahas satu-satu kali ya. Pendahuluan isinya apa? Pendahuluan ini pasti ada latar belakangnya. Apa latar belakang itu apa? Udah pernah diajarin belum ya kali ini? Latar belakang itu apa sih? Ayo, yang ada dalam pikiran kalian apa? Alasan dibuatnya penelitian, Pak. Alasan kenapa? Alasan dibuatnya penelitian, Pak. Kenapa melakukan penelitian itu ya? Alasan kenapa melakukan penelitian itu, benar? Contoh apa? Contoh sederhana wes. Kalau bikin latar belakang gimana? Contoh, kalau misalkan penelitiannya apa? Contoh kalau misalkan ingin membuat kalau kemarin itu ada yang usulkan dari semester 6 itu membuat pati dari umbut sawit misalkan. Itu apa kira-kira ininya, latar belakangnya? Dan mau menjawab? Bisa diambil dari umbut sawitnya ya, misalkan umbut sawit selama ini dia mengandung pati yang tinggi tetapi tidak dimanfaatkan. Nah, itu bisa. Jadi nanti dipanjangkan dari situ. Selama ini pati yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia berasal dari umbi-umbian misalkan, atau dari beras ya. Padahal
sudah diketahui bahwa unggut sawit mengandung pati yang cukup tinggi ya. Ditulis di situ kadar pati dari unggut sawit itu berapa dibandingkan dengan kadar pati misalkan singkong, nilainya gimana, apa lebih tinggi kah atau lebih rendah ya. Ya, namun selama ini pemanfaatannya kurang. Nah, itu misalkan latar belakang seperti itu. Nah, kemudian tentu saja selain alasan mengungkapkan apa lagi di pendahuluan, yaitu mengungkapkan permasalahannya apa ya, ini ya, alasan penelitian pemaparan fenomena nyata ya berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dan kesenjangan ya, kesenjangan ini adalah permasalahannya ya. Jadi misalkan yang sudah diteliti sebelumnya tadi ya, sudah diteliti kadar pati dalam unggut sawit itu tinggi, namun permasalahannya misalkan belum diketahui bagaimana membuat pati dalam bentuk serbuk ya, dalam bentuk bubuk ya, pati bubuk yang optimal yang bisa didistribusikan secara mudah ya. Kan pembuat pati kan itu harus rendam dulu, kemudian setelah itu dikeringkan. Nah, ini kan belum diketahui karakteristiknya. Misalkan kalau pati unggut sawit itu tinggi amilopektin misalkan, kan lengket-lengket. Nah, pasti nanti perlu diketahui. Nah, nanti yang akan menjadi faktor Anda itu nanti misalkan perlu diketahui suhu dan lama pengeringan yang tepat ya, misalkan untuk memperoleh kadar pati kering ya, serbuk bubuk pati kering dari unggut sawit yang memiliki kadar air baik misalkan, optimal misalkan, yang atau sesuai dengan persyaratan SNI misalkan ya. Jadi seperti itu. Jadi selain alasan juga harus dikemukakan kesenjangan atau masalahnya apa ya. Ini juga bisa dipakai nanti untuk membuat proposal skripsi ya. Jadi selain alasannya apa, juga permasalahannya harus diungkapkan atau kesenjangannya apa berdasarkan penelitian yang sudah ada ya. Itu ya, dua itu ya, alasan kemudian permasalahan ya, harus diungkapkan di pendahuluan atau latar belakang. Kemudian setelah mengungkapkan cerita ya, harus ada pustakanya ya di sini ya. Jadi nggak ada pustakanya, jadi harus ada penelitian sebelumnya apa. Nah, kemudian setelah itu baru ke tujuan ya, tujuan khusus penelitian, kemudian manfaatnya apa, keutamaan penelitiannya apa, temuan yang ditargetkan apa, kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan sesuai bidang ilmu apa. Kita paling enak baca contoh ya. Contohnya kayak gimana sih? Contoh yang lolos kemarin ya. Nah, ini ya, mulainya daftar isi halaman I-nya, halaman 1 Romawi. Nah, kemudian pendahuluan. Kelihatan kan? Yang di online kelihatan nggak ya? Atau harus saya pindah ya kayaknya? Enggak deh. Udah kelihatan ya? Contoh proposalnya ya yang online ya. Wih, tidur apa? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Nyata Pak. Oke. Nah, ini contoh latar belakang ya. Ini judulnya itu adalah pembuatan minuman herbal ya, daun ekor naga dengan ekstrak jahe merah sebagai sumber antioksidan alami untuk memperkuat daya tahan tubuh kalau nggak salah belakangnya. Nah, ini dia mulai latar belakangnya itu dari kondisi sekarang konsumsi masyarakat ya, dari makanan yang tidak sehat yang memicu radikal bebas ya, kondisi COVID ya. Kemudian baru setelah itu masuk ke kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung antioksidan. Salah satunya adalah flavonoid ya, yang ada di bahan-bahan ini yang dipakai, daun ekor naga, kemudian jahe merah ya. Itu dijelaskan menurut penelitian siapa, ripang jahe merah mengandung apa, terus kandungannya yang jadi antioksidan itu apa juga disampaikan. Ini flavonoid, fenol, terpenoid, minyak atsiri ya. Nah, terus daun ekor naga juga gitu kan, pakai bahannya dua, daun ekor naga sama jahe merah. Nah, daun ekor naga mengandung antioksidan apa dijelaskan di situ ya. Nah, kemudian
di statement bawah itu nanti disebutkan ya bahwa ini berpotensi yang mana sih ini, sehingga pembuatan minuman herbal sangat tepat untuk dilakukan penelitian karena kedua bahan tersebut mengandung antioksidan flavonoid ini ya tinggi untuk bisa mencegah radikal bebas ya. Jadi disebutkan di paragraf bawahnya seperti apa produknya nanti. Nah kemudian tujuannya ya seperti ini ya. Nah tujuan ini harus menyesuaikan dengan metode yang akan dipakai, rancangan percobaan yang akan dipakai. Jadi metode yang dipakai nanti bisa jawab atau enggak sih apa tujuannya, itu harus sesuai. Sudah sampai situ belum sih? Metode penelitian apa? Sudah sampai apa kalian? Rancop sudah sampai apa? Rancangan acak sempurna. Kemudian RBL sudah, jangan terlalu pusing nggak? Pusing. Nah, tapi intinya kalian nangkep nggak kenapa dibuat rancangan? Terus hasilnya apa nanti setelah dibuat rancangan? Kenapa kok ada rancangan acak sempurna, ada RBL? Oke, gini apa? Kita coba ini ya dari secara umum penelitian ya. Penelitian kan itu ada tujuannya ya seperti ini ya, ada alasan nanti tujuannya apa untuk mencapai apa. Nah memang kuncinya itu ada di metode yang digunakan, bisa nggak nanti menjawab tujuannya yang diinginkan. Nah untuk kalian yang sudah dipelajari metode itu, metode penelitian Rancop, nanti ujung-ujungnya sebenarnya tujuannya adalah untuk ini. Yang pertama kalian mengetahui pengaruh perbedaan faktor ya. Kalian sudah diajarin analisis keragaman ANOVA belum? Kalau RAS kan punya ANOVA-nya rumusnya gini, RPL gini rumus ANOVA-nya, udah diajarin belum? Oh belum. Nah, nanti kalian akan diajarin itu. Jadi setiap rancangan punya rumus ANOVA-nya masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya dari ulangan yang kalian buat itu ya, misalkan faktor ini yang dipakai kan proporsi atau persentase daun ekor naga ya. Terus kemudian ada penambahan ekstrak jahenya yang dipakai. Katakanlah penambahannya 1%, 2%, 3% gitu ya. Nah itu nanti tujuannya yang pertama adalah untuk mengetahui perbedaannya ya. Jadi apakah benar dengan penambahan 1% itu berbeda nggak sih dengan penambahan 3%? Berbeda nggak sih sama 5%? Ya paham nggak sampai ini? Nah itu yang Anda dipelajari di Rancop dan metode penelitian itu harus tahu ya. Jadi penelitiannya itu nanti ujung-ujungnya pertama harus tahu itu dulu ya, berbeda atau enggak antara penambahan ini tadi jahe merah misalkan 1%, 3%, 5%. Nah untuk mengetahui berbeda atau enggak, kita kan nggak mungkin hanya melihat angkanya, oh angkanya beda ya, tapi nanti kalau diulang gimana? Kan itu kan hanya yang kita coba aja, siapa tahu orang lain buat ternyata nggak beda, kan nggak tahu. Makanya itu ada namanya statistik itu, dengan melibatkan pengulangan atau blok ya. Nanti kemudian disimpulkan secara ANOVA tadi, analisis keragaman, nanti akan keluar tuh kalau dia dengan tabel F hitung berbeda atau lebih besar ya, nanti dia disebut berbeda nyata. Tapi kalau lebih kecil dia tidak berbeda nyata. Meskipun angkanya di dalamnya itu beda, 1% angkanya misalkan berapa? 10, 3% misalkan angkanya 10,5 kan udah beda. Nah tapi kalau secara statistik dinyatakan dia tidak berbeda, ya berarti sama aja antara penambahan 1% jahe merah dengan penambahan jahe merah 3%. Paham gak sih? Karena ini meletakkan ini dulu konsepnya ya, konsep berpikirnya. Nanti supaya membuat PKM-nya juga benar menuliskan tujuannya. Ya gimana? Namamu siapa? Jeremy Pak. Jeremy. Ya, gimana? Untuk tahun jurnalnya itu ditentukan nggak? Oh itu nanti ada ya, di daftar pustaka nanti ada.
Kita pelan-pelan dulu ya dari bab 1 dulu ya. Kan dasar pesantren di bawah. slow. Oke, ada lagi? Paham ya? Jadi, nah ini pengaruh perbedaan harus ada. Ini dia pakai 2 faktor ya. Jadi daun ekor naga sama penambahan ekstrak jahe. Jadi semuanya dimasukkan. Ini kata-katanya bisa diganti, ini bukan mengetahui apa, mengidentifikasi misalkan. Ya, pengaruh perbedaan kan intinya sama, yang penting intinya sama. Nah, kemudian ini kan pakai 2 faktor kemudian dikombinasikan ya. Nah, bisa jadi ternyata ekstrak jahe merahnya itu mempengaruhi atau berbeda ya. Tapi kalau menambahkan daun ekor naganya sama aja berapapun ditambahkan. Maka dari itu perlu ada yang nomor 3, pengaruh kombinasinya. Jadi dua-duanya kalau ditambahkan secara bersamaan itu gimana kombinasinya? Berbeda atau enggak? Misalkan penambahan daun ekor naga 30% dengan ekstrak jahe merah 2%. Apakah dia berbeda dengan penambahan daun ekor naga 40% misalkan dengan penambahan ekstrak jahe merah 1% misalkan? Berbeda atau enggak? Jadi kombinasi antara kedua faktor tersebut. Nah, gitu ya. Nah, terus yang terakhir. Nah, yang terakhir ini kalau Anda ingin mengetahui ya, mana sih dari produk dari faktor ini tadi, membuat minuman ini tadi yang paling bagus itu yang mana sih? Ya. Nah, itu bisa dari analisis kimianya atau dari tingkat kesukaannya. Jadi panelis mencoba uji hedonik namanya ya, tingkat kesukaan uji organoleptik itu yang mana yang paling tinggi. Nah, bisa dari 2 sisi tersebut. Kalau dari sisi kimia, kalau dari misalkan antioksidan apalagi, kemudian kadar gula misalkan, itu perlu ada namanya penghitungan perlakuan terbaik. Itu pakai statistik ya, menggunakan metode Zeleny atau Degarmo namanya. Nah, itu karena kemarin dirasa itu terlalu berat ya, karena ini aja udah berat ya, jadi udahlah kita ini aja dari berdasarkan tingkat kesukaannya aja yang paling baik nanti yang mana. Nah, bisa dituliskan sebagai tujuan juga. Jadi nanti dari uji organoleptik dari semua produk, semua faktor itu dari tingkat penerimaan konsumen itu mana sih yang paling bagus ya. Kalau dari skala 1 sampai 5, 1 itu sangat tidak suka, 2 tidak suka ya. Kemudian 3 itu netral, 4 suka, dan 5 sangat suka. Nah, ini yang mana dari kombinasi ini tadi yang paling bagus angkanya? Itu yang diambil sebagai kesimpulan nanti. Oke. Kemudian manfaat ya. Manfaat berbeda sama tujuan ya. Kalau manfaat ini bahasanya bisa lebih umum, bisa lebih luas ya, tidak terkait dengan metode. Jadi misalkan ini diperoleh informasi untuk membuat bagaimana sih pembuatan, ini sebenarnya tipe ya, tapi nggak kebaca sama penilainya, pembuatan minuman herbal dengan ekstrak jahe merah. Nah, keutamaan ya. Nah, ini pentingnya apa sih? Maksudnya itu ya, pentingnya apa sih melakukan penelitian itu? Misalkan ini untuk memanfaatkan 2 jenis tumbuhan yang memiliki banyak manfaat. Misalkan untuk memanfaatkan limbah misalkan. Ya, seperti itu. Jadi keutamaannya apa? Pentingnya apa sih? Nah, temuan yang ditargetkan apa? Nah, ini kalau ini produknya nanti minuman, berarti nanti hasilnya adalah minuman ya. Jadi target nanti apa produknya? Misalkan bikin biskuit ya berarti biskuit ya. Kemudian kontribusi terhadap ilmu pengetahuan apa? Nah, ini tentu aja memberikan referensi baru ya. Ini seperti template sih kalau ini. Jadi kalian bisa ganti-ganti aja tapi template misalkan dihasilkan produk apa, kemudian kontribusi menjadi referensi misalkan terhadap subjek yang diteliti ya. Misalkan tadi referensi baru pada pati, umbut kelapa sawit misalkan. Nah, luaran itu tadi ya harus melihat pedoman luarannya apa sih yang disyaratkan. Kalau di sini tadi kalau nggak salah laporan akhir dan artikel ilmiah ya. Berarti di sini ditulis
Nah, di sini luarannya selain membuat produknya juga diseminarkan dan juga dipublikasikan artikel ilmiah. Nah, ditulis. Yang pasti luaran wajibnya adalah produk dan artikel ilmiahnya. Ya, kalau ini nggak wajib sih nulis ini seminarnya. Jadi template juga ini ya. Wah. Nah, terus tinjauan pustaka ya. Apa kalian yang online resensi? Mohon izin Pak, teman saya atas nama Muhammad Ali Arga tidak dapat hadir karena kendala jaringan. Apa ini? Ada yang perjalanan ke Jogja. Oh ya, bagus. Yuk ke Jogja yuk. Semoga sehat-sehat semua lah pokoknya. Yang penting sehat. Yes. Nah, ini terus tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka apa aja yang dimasukkan? Yang penting-penting aja ya, jangan yang nggak penting ya. Yang berkaitan dengan penelitian. Kalau penelitiannya tadi ada daun ekor naga, berarti dimasukkan daun ekor naga. Ya. Apalagi apa yang diangkat tadi antioksidan, berarti dimasukkan tentang antioksidannya apa. Terus kadarnya berapa dimasukkan ya. Jahe merah juga gitu. Terus produknya juga ditulis ya, dimasukkan di tinjauan pustaka. Kalau ada SNI dimasukkan. Tapi karena terbatas ya, terbatas halaman, terbatas jumlah halaman, jadi kayaknya nggak perlu panjang-panjang juga. Mana sih ini batas halaman ya? 10 betul. Maksimum 10 halaman ya. Oke. Kemudian metode ya, metode ada nggak sih? Oh ya ada lah, masa nggak ada. Terus metode. Nah, metode yang pertama nuliskan alat dan bahannya, alat yang digunakan apa rencananya, bahannya apa yang dipakai, kemudian tempatnya di mana, tempat dan waktu penelitiannya. Di lab newspaper, di lab luar dituliskan. Nah, terus rancangan percobaannya juga dibuat ya. Oke, ini pakai RBL, rancangan blok lengkap ya, dengan 2 faktor yang dipakai. Jadi ada 2. Yakni yang pertama dia pakai perbandingan air dengan daun ekor naga ya. Ini dia ada 3 ya. Jadi faktor 1 ada 3. Perbandingan air dengan daun ekor naganya. Ini 1:2 B per V, berat per volume ya. Jadi apa namanya, perbandingannya adalah gram per mili. Nah, oh ini kebalik ini harusnya. Kok lolos ya dulu ya? Harusnya airnya lebih banyak. Jadi air dari daun ekor naga dan air ya, kebalik ini. Daun ekor naga dan air. Jadi airnya misalkan ini gram per mili ya. Berarti ini kalau 1:2 misalkan katakanlah 100 gram ya, kemudian 200 mili air ya, atau 500 gram 1 liter air. Nah, gitu ya, 1:2, 1:3, 1:4. Nah, usahakan memang menuliskannya seperti ini ya, perbandingannya, jangan ditulis gramnya. Karena kalau gram nggak bisa direplikasi orang. Nanti kalau misalkan dia mau bikin nggak 500 gram banding 1 liter, mau bikin 1 kilo banding 2 liter gimana? Nah, jadi agar supaya bisa diulang, maka dituliskan perbandingannya saja, 1:2, 1:3, ya 1:4 gitu. Kemudian faktor 2-nya persentase ya, penambahan ekstrak jahe merah 0,5%, 0,25%, 0,5%. Nah, ini apa? Ini udah belajar ini belum sih kalian? Membuat ini udah ya? Bagus. Kemudian pengulangan 2 kali. Nah, ini udah tahu asalnya dari mana? 3 kali 3 kali 2 sama dengan 18. Salah satu dong. Coba salah satu. Baik, silakan. Oke. Berarti ini
3 dari oke. Terus ini kalau saya ganti 2 jadi berapa? Kalau ini sip. Betul. Loh, ini juga ini harusnya ada angka 5-nya ya. Kok lolos? Rezeki, namanya rezeki kan gak ada yang tahu. Ada seragaman alfa ini 5% ya. Jadi nanti untuk melakukan ANOVA itu ada derajat selang kepercayaannya. Kalau 1% semakin kecil itu semakin ketat seleksinya. Ya, kalau 5% itu ya tengah-tengah lah. Jadi nanti diterima, bisa jadi kalau di 5% dia berbeda nyata, di 1% dia tidak berbeda ya antar taraf gitu. Nah, kemudian ada uji lanjut ya. Uji lanjut ini udah belajar belum ya kalian? Sudah kan ya? Belum ya? Ya, nanti saatnya akan belajar juga. Ya. Nah, terus tuliskan prosedur penelitiannya seperti apa ya. Membuat ekstraknya kayak gimana. Kemudian membuat minumannya seperti apa. Nah, ini dia bagi 3 nih. Jadi membuat ekstrak daun ekor naga dan kemudian membuat ekstrak jahe merah, kemudian dicampur jadi minuman kayak gimana. Kemudian parameter pengamatan juga ditulis ya. Analisisnya apa sih yang dilakukan? Kadar flavonoid, aktivitas antioksidan, kemudian uji hedonik ya. Uji kesukaan. Nah, ini sebenarnya ada perubahan ya antara yang dituliskan di proposal dengan yang dilakukan. Ya itu nggak masalah sih. Selama yang dilakukan itu, yang ditambahkan itu memang penting ya, bisa dijelaskan nanti. Contoh ini ada tambahan nih. Kemarin saya minta selain ini ada total fenol. Kemudian ada ini belum dituliskan uji organoleptik ya. Kemudian ada analisis gula ya, gula total. Oke, terus anggaran. Nah, ini sebenarnya rangkuman ya anggarannya ya. Jadi kalau di breakdown nanti ada di lampiran penjelasannya. Jadi yang pertama tulis peralatannya berapa, kemudian bahan habis pakainya apa saja berapa ya. Komponennya bisa masukkan transportasi nih. Misalkan kalian menganalisiskan di luar ada transportasi, itu bisa dipakai di sini bensinnya ya, atau gokarnya, grabnya ya berapa. Nah, kemudian lain-lain juga boleh di sini ya. Kita lihat di sini ya, yang tidak diperbolehkan ya untuk diusulkan apa. Yang tidak diperbolehkan yang diperbolehkan dulu ya. Yang diperbolehkan itu ini 80% operasional, 20% administrasi ya. Jadi operasional tadi ya untuk membuat produk, analisis ya, 20% administrasi, misalkan fotokopi ya, ngeprint ya, kayak gitu. Nah, khusus untuk biaya perjalanan transportasi hendaknya dilakukan seefisien dan seminimal mungkin ya. Kemudian, nah ini bisa juga untuk kuota internet ya. Misalkan kalian diskusinya lewat Google Meet atau Zoom ya, bisa tuh kuota internet. Kemudian alat pendukung untuk kinerja berbasis online atau digital ya, tapi bukan laptop ya. Ya nggak bisa buat beli laptop juga sih. Ya tapi ya kira-kira lah penelitiannya berapa, laptopnya berapa harganya. Kan nggak gitu juga. Modem lah ya, bisa lah modem. Nah, ini pembelian atau penyewaan. Nah, ini ya yang tidak diperkenankan ya. Ini nggak boleh loh buat membeli komputer PC, laptop, printer, HP, kamera, handycam ya. Nggak boleh. Jika sifatnya wajib agar besarannya tidak melebihi 1.500.000 ya. Jadi kalau mau dibelikan modem juga boleh, asalkan tidak melebihi 1.500.000. Tapi kalau ini kan udah gak mungkin, ini nilainya pasti lebih dari 1.500.000 ini semua. Ya, terus honorarium untuk tim ya itu nggak boleh, untuk dosen juga nggak boleh, kemudian untuk pihak ketiga juga nggak boleh.
Kemudian konsumsi ya, konsumsi juga nggak boleh untuk tim dosen pendamping, itu juga nggak boleh konsumsi. Nah, nanti konsumsinya minta dosennya aja. Oke, ini sampai mana ya? Udah. Nah, ini buat formatnya kayak gini sesuai. Ini kita sampai jam berapa ya? Jam 2 ya? Belum ya? Belum jam 2 kan? Terus jadwal ya, membuat jadwal kayak gini. Ini belum PKMK yang lain ya. Ya udahlah, nanti pertemuan berikutnya aja nggak apa-apa yang lain. Harusnya kurang ya 1 jam ya. Ya udahlah, nanti minggu depan kita 2 jam ya. Hari ini soalnya jam 2 ada 1 jam cukup, Pak. Siapa protes ini? Siapa protes ya? Siapa protes? Iya Pak. Biar Pak, biar. Hari ini jam 2 ada ini lain soalnya dengan senior kalian, persiapan PKL-nya. Oke, ini jadwal ditulis gini ya. Bulan 1, 2, 3, 4 nanti apa, bulan pertama, bulan kedua ngapain, bulan ketiga ngapain ya. Terus nah ini sampai ke daftar pustaka ya. Tadi pertanyaannya siapa tadi daftar pustaka? Di sini memang nggak ada ketentuan ya. Di sini daftar pustaka hanya disebutkan disusun berdasarkan sistem nama tahun atau Harvard ya. Kemudian dengan jarak 1 spasi. Kalau di tinjauan pustaka ada nggak sih? Ya nggak di ini sih, nggak di secara eksplisit disebutkan ya. Tapi ya paling tidak ya kira-kira lah, jangan 1980 itu jangan dimasukkan lah, udah kelamaan lah ya. Kira-kira lah paling enggak ya 10 tahun atau 15 tahun terakhir boleh lah. 10 tahun itu berapa sih? 2010, 2011 ya. 15 tahun ya 2005, 2006 ya boleh lah ya. Ya sebaiknya itu dari jurnal ya, bukan dari web itu jangan dimasukkan ya. Ini lolos salah satu pertimbangannya mungkin karena nggak memasukkan web ya. Jadi web jangan dimasukkan lah literatur dari web. Jadi dari jurnal, dari skripsi boleh, dari tesis, dari buku ya. Gimana? Nah, e-book ini menarik ya. E-book ada ISBN atau resmi atau enggak e-booknya. Jadi itu kan kadang ada yang hanya ya nanti kan nggak bisa dideteksi. Jadi penulis tahunnya ya. Itu kalau e-book ya boleh, tapi yang resmi ya ada penerbitnya misalkan dari Kemenkes itu boleh misalkan. Kan biasanya bikin juga atau e-book mini gitu. Itu ya. Terus lampiran-lampiran biodata nanti bisa dilihat di contohnya. Dari 9 jenis PKM tadi Pak, cuma yang riset yang bisa dijadiin kalau saya untuk skripsi sekali. Nah, ini sementara yang saya ketahui memang riset karena sudah nggak perlu nambah apa-apa lagi ya. Nah, tapi kalau menurut saya sih sebenarnya bisa semua jenis PKM ya. Karena sekarang itu kalau di MPKM itu tugas akhir itu bisa bukan hanya dari riset ya. Tapi ini nggak tahu nih, belum ada lagi nih dari perkembangan dari kampus sudah diperbolehkan atau enggak. Nah, nanti misalkan nih kalian mau bikin PKMK misalkan, ya nggak apa-apa, nanti di riset di produknya nanti di risetkan ya. Jadi nanti bikin produknya itu secara riset, tapi yang dimasukkan di PKMK adalah kreativitas kewirausahaannya atau jualannya ya. Bedanya apa sih? Nah ini contoh ya. Bedanya kalau di PKMK itu nggak ada metode penelitian, nggak ada tujuan pustaka, tapi ada gambaran umum rencana usaha. Jadi potensinya apa sih dari produkmu itu ya. Kemudian analisa ekonominya gimana, menguntungkan atau enggak ya. Analisis kelayakan usaha ya itu penting ya di sini. Jadi nanti membuat BEP ya atau break even point. Jadi
pada titik mana misalkan apa namanya dijualnya itu IPAS ya pada tahun keberapa. Jadi nanti harus didata, dibikin juga untuk biaya apa namanya biaya tetap, biaya tidak tetap ya, fixed cost itu juga harus didata. Biaya tidak tetap itu kan yang ini yang dipakai untuk bahan. Kalau biaya tetapnya kan tempat usahanya, nah, itu masuk ke biaya tetap. Nah nanti dibikin jadi sampai ke apa namanya harganya berapa, nanti keuntungannya berapa dicantumkan. Jadi di sini nggak seperti riset, jadi bisa aja nih apa ya untuk mensiasatinya ya gitu aja ya. Jadi bikin produk yang direncanakan untuk riset, jadi nanti formulanya dibuat secara riset tapi belum didokumentasikan ya. Nanti proposalnya dibikin secara kewirausahaan. Ya nanti kalau lolos kan dapat dana, dapat duit juga dari jualan. Contoh-contohnya gimana ya? Sekilas aja dulu ya sebelum mengakhiri kuliah ya. Contoh-contohnya yang lolos kayak gimana sih? Nah, sorry. Contoh PKM riset. Nah ini kalau PKM riset tadi bisa lihat sudah contohnya udah ada ya. Coba contoh PKMK ya. PKMK yang agak memper THP, yang agak mirip-mirip THP. Nah ini misalkan apa nih? Bali Muno Rice ya, beras fungsional bagi generasi milenial. Nah, misalkan dia ini ternyata dia penelitiannya apa beras analog, beras tiruan misalkan. Ya bisa, jadi penelitiannya buat beras analog, misalkan dicampur dari jagung, terus kedelai, dicetak jadi beras. Nah ini bisa. Terus kemudian ini apa bawahnya ini? Cario apa ini? Cayanori for you. Aduh ampun. Ini kalau PKMK judulnya bisa gini ya, bisa kreatif gini ya. Nori dengan ekstrak caya. Terus ada cireng nih. Nah nggak apa-apa, buat penelitian aja cireng instan ya. Nah ini kan instan toh. Nah jadi dia penelitiannya kali bikin cireng instan ini penelitiannya, tapi nanti dijualnya jadi PKMK ini. Buat formulanya nanti dibikin jadi skripsi gitu. Apa kalian mau bikin apa instan? Cilok. Terus ini ya yang lain bukan PKMK ya, ini Karsa Cipta. Nah kita juga belum bahas ini Karsa Cipta apa. Ini kopi buhun ekstrak bawang putih apa ini dengan sistem pengolahan tembikar ya juga bisa. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, sip. Oke, udah. Jangan lupa presensi. Kemudian kita bertemu lagi minggu depan ya. Selamat siang. Semoga sehat selalu. Apa? Kenapa? Presensinya udah dibuang ya, jangan dibuang dong. Tuh kan baru bangun tidur yang online baru absen. Oke. Terima kasih ya. Selamat siang, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Juga. Selalu ya Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Pak.